Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devin Aurelio dari S1 Teknik Sipil Offering A tahun angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Perencanaan Ulang Layout Runway Bandara Abdurrahman Saleh Malang untuk mencukupi kebutuhan sipil dan militer untuk tahun rencana sampai 2030. Di sini kita akan membahas tentang latar belakangnya. Yang pertama itu latar belakangnya itu adalah Bandara Abdurrahman Saleh terus mengalami peningkatan jumlah penumpang setiap tahunnya. Nah, berdasarkan data laporan lalu lintas Bandara Abdurrahman Saleh menunjukkan setiap tahunnya menerima sebanyak 1,2 juta per tahun yang datang dan berangkat melalui Bandara Abdurrahman Saleh dengan rata-rata jumlah penumpang tiap harinya adalah sebesar 3.287 orang. Selanjutnya adalah kebutuhan transportasi militer yang semakin berat, atau yang dimaksud di sini adalah yang kita ketahui Bandara Abdurrahman Saleh itu adalah salah satu bandara strategis yang digunakan oleh pihak sipil dan juga pihak militer Indonesia. Nah, sebagai salah satu bandara strategis, di sini TNI AU juga berfungsi Bandara Abdurrahman Saleh ini untuk menjadi rumah untuk pesawat tempur dan pesawat kargo TNI AU. Nah, ada kemungkinan besar bahwa TNI AU berencana membeli pesawat kargo jenis baru yang mempunyai spesifikasi yang lebih besar daripada spesifikasi pesawat kargo yang ada saat ini. Selanjutnya adalah masih terbatasnya ukuran landasan pacu yang dimiliki oleh Bandara Abdurrahman Saleh. Memang sudah kita ketahui bahwa spesifikasi pesawat yang baru akan berbeda pula spesifikasi landasan pacunya seperti panjangnya, kekuatan perkerasan jalannya, lebarnya itu sendiri. Selanjutnya adalah nomor 4, yaitu adalah pesawat rencana yang membutuhkan panjang dan perkerasan landasan pacu yang lebih besar. Ya, seperti saya yang bilang selanjutnya bahwa di sini adalah yang merencanakan sisi bandar udaranya ini adalah seperti perkerasan aspal dan penambahan panjang landasan pacu ada runway, terus ada perkerasan pada landas hubung atau taxiway, dan ada tempat apron atau tempatnya berhentinya pesawat di dekat terminal atau di sekitaran bandara yang dapat menahan beban pesawat yang lebih besar. Selanjutnya adalah semakin besarnya MTOW atau maksimum take off weight pesawat-pesawat yang akan digunakan pada Bandara Abdurrahman Saleh itu sendiri. Nah, saya juga bilang tadi sebelumnya kalau setiap pesawat mempunyai perbedaan spesifikasi yang berbeda. Di sini pesawat rencananya itu mempunyai maksimum take off weight yang lebih besar daripada pesawat yang sedang melayani Bandara Abdurrahman ini sendiri. Selanjutnya kita akan memasuki tentang rumusan permasalahan dari proposal penelitian ini. Yang pertama adalah bagaimana rencana tebal lapis perkerasan perpanjangan runway Bandara Abdurrahman Saleh untuk umur rencana 10 tahun. Yang kedua, berapa dimensi runway berdasarkan pesawat rencana sampai tahun 2030. Yang ketiga, berapa dimensi apron untuk menampung pesawat rencana sampai tahun 2030. Yang keempat, berapa dimensi taxiway dan taxiway paralel yang dibutuhkan sampai tahun 2030. Yang lima, yang terakhir adalah berapa struktur perkerasan runway, taxiway, dan apron pada pengembangan sisi udara Bandara Abdurrahman Saleh untuk umur rencana 10 tahun ke depan. Selanjutnya adalah tujuan penelitiannya. Yang pertama itu adalah menentukan rencana tebal lapis perkerasan perpanjangan runway Bandara Abdurrahman Saleh untuk umur rencana 10 tahun. Yang kedua, mendapatkan dimensi runway yang sesuai dengan karakteristik pesawat rencana sampai tahun rencana 2030. Yang ketiga adalah mendapatkan dimensi dan apron untuk memfasilitasi kebutuhan pergerakan pesawat sampai tahun rencana 2030. Yang keempat, mendapatkan dimensi dan letak taxiway dan paralel taxiway yang sesuai dengan karakteristik pesawat rencana sampai tahun 2030. Yang kelima, mendapatkan struktur perkerasan runway, taxiway, apron untuk umur rencana sampai 10 tahun ke depan. Untuk batasan masalah pada proposal penelitian ini, saya mempunyai 4 batasan masalah. Yang pertama ini adalah untuk analisis dimensi dan tebal perkerasan runway, taxiway, dan apron, saya di sini menggunakan metode FAA atau Federal Aviation Administration. Yang kedua, tidak membahas sistem drainase sama sekali
berarti saya tidak membahas tentang perairan atau sistem pembuangan air yang ada di bandara tersebut. Yang ketiga, hanya menghitung kebutuhan untuk 10 tahun ke depan. Alasan mengapa saya memilih kebutuhan rencana hanya sampai 10 tahun, tidak sampai 20 atau 30 atau 40 tahun ke depan, dikarenakan sangat dinamisnya perubahan pada teknologi penerbangan di dunia ini. Kita tidak mengetahui 10 yang dapat kita lihat dari sekarang, kita tidak mengetahui 10 tahun ke depan apakah pesawat-pesawat di masa depan nanti akan membutuhkan landasan pacu yang lebih panjang atau landasan pacu yang lebih pendek, yang mereka hanya menggunakan landasan pacu yang lebih pendek dengan performa yang sama dengan pesawat saat ini. Makanya kenapa saya hanya membutuhkan 10 tahun ke depan, tidak berpuluh-puluh tahun selanjutnya. Ya, keempat, tidak menghitung RAB atau rancangan anggaran dalam pembahasan proposal penelitian ini. Selanjutnya adalah manfaat penulisan proposal penelitian ini adalah dengan menganalisis pesawat rencana yang akan digunakan pada Bandara Abdurrahman Saleh diharapkan dapat mengetahui kekuatan dan ukuran yang nantinya akan digunakan untuk perancang untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, di sini saya mempunyai dua variabel penelitian, yaitu adalah variabel terikat dan variabel bebas. Untuk variabel terikatnya itu sendiri ada dua, yaitu adalah panjang landasan pacu yang dibutuhkan, yang kedua adalah tebal perkerasan total flexible pavement dengan metode CBR. Selanjutnya adalah variabel bebas. Variabel bebas di sini ada 8. Yang pertama adalah karakter pesawat rencana atau critical aircraft yang akan beroperasi di Bandara Abdurrahman Saleh. Yang kedua adalah berat pesawat rencana. Yang ketiga adalah kondisi cuaca. Yang keempat, kemiringan landasan pacu yang ada. Yang kelima, kekerasan landasan pacu yang tersedia. Yang keenam, elevasi bandar udara dari permukaan laut. Ketujuh adalah tekanan udara. Yang kedelapan adalah jenis aspal yang digunakan. Nah, sekarang saya akan memasuki pembahasan tentang definisi operasional. Yang pertama itu adalah fungsi bandara udara itu sendiri. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan dan PP Nomor 70 Tahun 2001 tentang kebandaudaraan, bandar udara adalah lapangan terbang yang digunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turunnya penumpang dan atau bongkar muat kargo dan atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda. Nah, di sini adalah peraturan-peraturan yang akan dipakai untuk batasan standar dalam perhitungan bandar udara yang digunakan. Yang pertama adalah dengan menggunakan peraturan atau standar dari Federation Aviation Administration atau FAA. Yang kedua adalah peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 70 tahun 2001. Yang ketiga adalah Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 44 tahun 2002. Yang keempat adalah Undang-Undang nomor 1 tahun 2009. Dan kelima yang terakhir adalah pedoman lainnya yang berupa dokumen SNI dan lain-lainnya. Berikut adalah peraturan-peraturan atau standar-standar yang akan saya gunakan nanti untuk perhitungan landasan pacu atau dalam proposal penelitian ini. Selanjutnya adalah sistem bandar udara. Penyusunan standar teknis operasional fasilitas sisi udara dibuat pengelompokan berdasarkan penggolongan pesawat dan kelas bandara di Indonesia. Standar ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, untuk saat ini, Bandara Abdurrahman Saleh merupakan bandara dengan kelas 4C yang berarti mempunyai landasan pacu yang lebih besar sama dengan 1.800 meter. Dan mempunyai dapat menampung pesawat dengan bentang sayap 25 meter sampai dengan lebih kecil dari 36 meter. Dan dapat menampung pesawat yang memiliki jarak roda lebih kecil sama dengan 6 meter dan lebih kecil daripada 9 meter. Selanjutnya saya akan membahas tentang karakteristik pesawat terbang rencana. Merancang bandara udara yang lengkap dengan fasilitasnya dibutuhkan detail deskripsi tentang sifat-sifat pesawat terbang secara umum untuk merencanakan prasarananya. Nah, untuk memberi gambaran pesawat terbang rencana yang akan direncanakan,
yang akan melayani di Bandara Udara Abdurrahman Saleh dapat dilihat pada tabel berikut. Di sini saya hanya merencanakan dua pesawat rencana. Yang pertama adalah Airbus A330-900 Neo untuk kebutuhan sipil, dan yang kedua adalah Airbus A400M Atlas. Dua pesawat ini adalah dua pesawat yang kemungkinan besar akan digunakan pada Bandara Abdurrahman Saleh di masa depannya. Dengan pesawat rencana Airbus A330-900 Neo yang mempunyai lebar sayap 64 meter, dengan panjang pesawat 63,66 meter, dan kebutuhan landasan pacu untuk minimal bisa untuk take off atau beranjak adalah 3.000 meter atau 9.842,40 feet, dengan jarak antara rodanya adalah 12,61 meter, dengan maksimum take off weight adalah 251 kilogram atau 553.000 elps. Untuk Airbus A400M Atlas mempunyai panjang bentang sayap 42,4 meter dengan panjang pesawat 45,1 meter. Kebutuhan landasan pacu dia untuk minimalnya adalah 980 meter atau 3.215 feet. Jarak antar rodanya adalah 10,7 dengan maksimum take off weight-nya 141.000 kg atau 310.852 pound. Selanjutnya adalah untuk mengetahui tampak pesawat rencana yang akan digunakan dapat dilihat pada dua gambar berikut ini. Yang di sebelah kiri adalah pesawat Airbus A330-900 Neo untuk pesawat penumpang sipil. Yang kedua adalah Airbus A400M Atlas untuk kebutuhan militer. Jadi kesimpulan yang kita dapat di sini adalah nanti di proposal penelitian ini saya akan merencanakan ulang kebutuhan panjang minimal landasan pacu untuk mencukupi dua pesawat rencana ini. Kalau kita bisa lihat dari sebelum-sebelumnya, yang dibutuhkan untuk pemanjangan itu adalah pesawat Airbus A330-900 Neo, yaitu adalah minimum safety-nya atau minimum safety take-off-nya adalah 3.000 meter atau 3 km. Nah, untuk saat ini, Bandara Abdurrahman Saleh hanya mempunyai panjang maksimum 2.500 meter atau 2.400 sampai 2.500 meter. Nah, untuk yang kedua, kita dapat melihat maksimum take-off weight masing-masing pesawat itu adalah sangat besar. Nah, itu akan sangat berpengaruh pada butuhnya kekuatan perkerasan aspal tersebut. Jadi kita tidak mau jika pesawat tersebut mendarat di situ atau parkir di situ, aspal tersebut akan cepat rusak atau tanah di bawahnya akan cepat amblas yang menyebabkan aspal tersebut akan rusak. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.